pada hari ini, Senin 21 April 2025, kita dapat berkumpul dalam suasana sehat dan sempat dalam rangka mengikuti acara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan زيدا يا رب ذلك الحمد كما ينبغي إلى دعاءكم وسلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salah satu maksud dari evaluasi pelaksanaan anggaran ini adalah untuk menyesuaikan rencana penarikan dana, artinya RPD yang sudah kita buat itu dengan realisasi anggaran. Apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau belum? Oleh karena itu perlu kita lakukan kegiatan ini mengingat revisi halaman 3 itu untuk triwulan kedua itu berakhir besok Bapak Kepala Kantor, yaitu tanggal 22 April sesuai dengan jadwal yang kami ketahui itu. Maka dari itu kegiatan ini perlu segera kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Yang pertama penting kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara ini harus ada satu poin penting di dalam diri kita, bahwa kita ini mengelola menggunakan uang yang bukan milik kita. Artinya posnya masing-masing sudah ada, penggunaannya sudah ada. Bagaimana kita melakukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Maka oleh karena itu saya berdiri sini, saya tegaskan saya ini kuasa pengguna anggaran, tetapi saya bukan kuasa pemilik anggaran. Sehingga makanya dari sini titik penting kita semuanya, kita ini orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menata dan mengelola keuangan negara yang manfaatnya digunakan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Selagi amanah ini masih ada di pundak kita, maka mari kita betul-betul optimalkan setiap kewenangan, setiap otoritas yang dimiliki kepada kita untuk berbuat yang seoptimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Sehingga penting ini kesadaran eskatologis ini ada di dalam diri kita, karena ini adalah kontrol penting yang akan mengarahkan laju gerak kita di dalam mengemban amanah. Kalau ada yang masih bingung, istaftiqolha, mintalah petunjuk pada hati nurani kita semuanya, itu akan menunjukkan kita. Ini yang pertama, sehingga ini akan menjadi self control kita kepada diri kita sebelum kita berpijak pada yang lain sebagainya. Sehingga akuntabilitas itu akan muncul ketika kita ada titik itu di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada titik itu di dalam diri kita, maka kita akan menyiasati segala sesuatu yang bisa kita siasati. Kenapa? Karena aspek eskatologis ilahiyah itu yang kemudian tidak ada di dalam diri kita, sehingga Tuhan pun akan kita siasati. Inilah Bapak Ibu, tentu ini pesan ini bukan hanya kepada para ajudan, tapi juga lebih-lebih kepada diri saya pribadi. Makanya saya di awal saya menegaskan ini, mengingatkan diri saya ini kuasa pengguna anggaran, tetapi bukan kuasa pemilik anggaran. Ini penting saya sampaikan dari awal, karena sepintar apapun, secanggih apapun kepala kantor pemenang, tidak mungkin bisa mengawasi semuanya. Maka self control itu harus ada dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, maka setelah itu adalah kesadaran administratif kita. Setelah kesadaran psikologis kita, kesadaran administratif. Karena apa yang kita lakukan secara administratif harus dipertanggungjawabkan.
bahwa pertanggungjawaban secara personal kita pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pertanggungjawaban kita di dunia secara administratif adalah kepada bangsa dan negara ini. Sehingga penting tata kelola itu secara administratif harus betul-betul akuntabel, disesuaikan dengan bagaimana aturan atau regulasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kita. Maka dalam kerangka itu semuanya, agar administrasi kita benar, penggunaan anggaran kita bisa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka bagi saya penting kita melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan tindak lanjut revisi halaman 3 MIPA triwulan kedua tahun 2025 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya, maka di forum ini nanti dalam diskusi ini perlu keterbukaan apa saja kendala-kendala yang kita hadapi di triwulan 1, sehingga nantinya di triwulan 2 ini yang sudah berjalan ini bisa kita antisipasi, sehingga masing-masing pimpinan bisa segera merumuskan apa FTR-nya, mitigasi risikonya apa, sehingga apa yang menjadi kendala dan tantangan di triwulan 1 ini segera dilakukan tindak lanjut dan revisi agar kemudian ini bisa lebih baik dan realisasinya di triwulan yang kedua ini. Tentu tetap mempertimbangkan bagaimana program-program itu dilihat pada ketersediaan waktu, dan juga kemudian jangan lupa konsep realisasi program itu harus betul-betul sesuai dengan POK atau sedikit melampaui POK secara kualitatif bisa kemudian ditindaklanjuti, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan bukan sekedar hanya menekankan pada serapan anggarannya, tetapi pada output dan dampak dari yang kita lakukan. Dalam evaluasi ini kita tidak ingin sedang mencari kambing hitam atau menyalahkan siapa, tetapi semangatnya sebagaimana dulu saya sampaikan bahwa semangat evaluasi, semangat tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Bagaimana kita itu saling menginginkan dalam hal kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Maka kalau semangatnya ini adalah tujuannya adalah yang terbaik, di mana perbaikan di tahun triwulan yang kedua ini adalah hal yang sangat penting untuk masukan kita dalam rangka perbaikan di triwulan yang kedua tahun anggaran 2025 ini. Maka dengan berharap juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kegiatan berjalan lancar. Al-Fatihah. Untuk 4 MIPA kami mendapatkan kategori pengelolaan UP PUP terbaik kategori UP sedang semester 1 tahun 2024 lingkup KPU Kabupaten